Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 7 mahasiswa atas nama Irwan Radiansyah, Rintika Nur Hidayah, Badarika Sonia Utama, Dian Mar'atus Solihah, Deswi dan Fitria Salsabila, Anita Putri Utami, dan Muhammad Rizky Yahya akan mempresentasikan dengan judul Tauhid dalam Pandangan Filsafat. Islam termasuk kategori keyakinan monoteistik yang penganutnya beriman kepada Allah yang Maha Esa. Tauhid mengajarkan kepada umat Islam bahwa hanya ada satu Tuhan, satu kebenaran, dan satu jalan yang lurus, sehingga Tuhan yang wajib disembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara di pihak lain, kita harus mengakui bahwa pilar peradaban modern adalah ilmu pengetahuan. Oleh karenanya, sejumlah intelektual Islam merasa sangat berkepentingan untuk memadukan ilmu pengetahuan tersebut dengan nilai-nilai luhur yang ada dalam Islam. Di antara tokoh yang intens dalam memadukan antara Islam dengan esensi ajaran tauhidnya dengan pengetahuan dan seni adalah Ismail Raji Al-Faruqi. Mengenal Ismail Raji Al-Faruqi. Ismail Raji Al-Faruqi adalah seorang pemikir Islam yang intens memadukan antara Islam dengan esensi ajaran tauhid dengan pengetahuan dan seni. Al-Faruqi menegaskan bahwa esensi pengetahuan dan kebudayaan Islam ada pada agama Islam itu sendiri, sedangkan esensi Islam itu adalah tauhid. Ini artinya tauhid sebagai prinsip penentu pertama dalam Islam, kebudayaannya dan sainsnya. Tauhid ini yang memberikan identitas pada peradaban Islam yang mengikat semua unsur bersama-sama dan menjadikan unsur-unsur tersebut sebagai suatu kesatuan integral dan organis. Dalam mengikat unsur yang berbeda tersebut, tauhid membentuk sains dan budaya dalam bingkai tersendiri. Pengertian tauhid. Tauhid berasal dari bahasa Arab tauhidun, merupakan dasar agama Islam yang secara persis diungkapkan dalam frasa La ilaha illallah yang berarti tiada Tuhan selain Allah. Menurut bahasa, tauhid adalah bentuk masdar dari fi'il wahada yuwahidu yang artinya menjadikan sesuatu jadi satu saja. Sedangkan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin menambahkan bahwa makna ini akan sempurna jika ditambahkan penampilan segala sesuatu selain yang dijadikan satu tersebut. Dalam konsep Islam, tauhid adalah konsep dalam akidah Islam yang menyatakan keesaan Allah. Islam mengajarkan bahwa Allah Esa atau satu, tidak dari segi bilangan, melainkan dari segi bahwa Allah tidak mempunyai sekutu ataupun serupa. Allah satu dari segi zatnya, dengan makna bahwa tidak ada zat yang serupa dengan zat Allah, karena zat Allah bukanlah benda atau tidak disifati dengan sifat-sifat benda, karena Allah lah yang menciptakan seluruh benda serta segenap sifat-sifatnya. Allah sudah ada sebelum seluruh ciptaan ini ada. Allah tidak dapat dibayangkan karena bayangan benak manusia hanya bisa menjangkau hal-hal yang biasa dijumpai, dilihat, didengar, atau dirasakan dengan panca indera, dan Allah tidaklah serupa dengan hal-hal demikian. Mengamalkan tauhid dan menjauhi syirik merupakan konsekuensi dari kalimat syahadat yang telah diikrarkan seorang muslim. Pengertian tauhid dalam pandangan filsafat. Antara ilmu tauhid dan filsafat terdapat hubungan yang sangat erat, sebab ilmu tauhid bercorak filsafat baik dari segi pikiran maupun metodenya. Sehingga para ahli lebih condong mengatakan ilmu tauhid, teologi Islam, termasuk aliran filsafat. Ibnu Khaldun mengatakan ilmu tauhid telah bercampur dengan persoalan filsafat, sehingga sukar dibedakan keduanya. Sarjana Barat berbeda pendapat tentang pertalian kedua ilmu ini. Teneman dan Ritter menggolongkan ilmu tauhid dalam filsafat Islam, tetapi Renan menganggap bahwa hanya mencerminkan filsafat Islam, sehingga walaupun ia mengajak filsafat Islam sebagai kutipan Tadus, filsafat Yunani mengatakan bahwa kegiatan filsafat dalam Islam harus dicari melalui aliran ilmu tauhid karena mengandung keaslian dan kreasi kaum muslimin. Ilmu tauhid dengan filsafat Islam saling mempengaruhi.
Filsafat Islam menerima dalil agama karena akal tidak mampu lagi berbicara, misalnya soal akhirat, kenabian, dan lain-lain. Sebab lapangan pikiran punya batasan. Bila dilampaui, akal pikiran akan sesat. Disinilah kebutuhan wahyu dirasakan penting sebagai pelengkap akal. Walaupun demikian, kedua ilmu ini selalu ada, khususnya dengan filsafat Islam. Masing-masing menganggap dirinya lebih benar. Pembicaraan ilmu tauhid dalam pandangan filsafat Islam sebagai satu kemerosotan intelijensia, suatu dogmatis sombong. Sedangkan pembicaraan filsafat dalam pandangan ilmu tauhid adalah seperti anak kecil yang bermain-main dengan barang-barang yang suci. Konsep ilmu dalam paradigma tauhid. Ilmu atau sains pada zaman modern sangat dihargai, namun sejumlah penulis memandang sains sebagai proses dehumanisasi yang mengandung unsur perlakuan tidak layak pada manusia, masyarakat, juga alam. Bahkan yang beranggapan bahwa sains yang selama ini diyakini bebas nilai hanya merupakan kepura-puraan semata, yang berakhir pada kehancuran lingkungan kita. Kerja Islamisasi ilmu ini melandaskan metodologi pada prinsip tauhid, keesaan Allah, kesatuan kebenaran, pengetahuan, dan kehidupan lain umat, berdasarkan pada yang disebutkan sebagai tiga prinsip dasar semua pengetahuan Islam. Ketiga prinsip itu antara lain, yang pertama, kesatuan kebenaran merumuskan bahwa berdasarkan wahyu kita tidak boleh membuat klaim yang bertentangan dengan realitas. Yang kedua, kesatuan kebenaran merumuskan bahwa tidak ada kontradiksi, perbedaan, atau variasi di antara nalar dan wahyu. Yang ketiga, kesatuan kebenaran atau identitas hukum-hukum alam sebagai sunnatullah merumuskan bahwa tidak ada penyelidikan tentang fenomena alam yang bersifat final. Ismail Raji Al-Faruqi menawarkan rencana kerja Islamisasi ilmu yang dikehendakinya melalui 12 proses atau 12 langkah yang disusun menurut suatu urutan logis yang menentukan prioritas masing-masing langkah tersebut. Ke-12 langkah tersebut antara lain, yang pertama, penguasaan disiplin ilmu modern atau penguraian kategoris. Yang kedua, survei disiplin ilmu. Ketiga, penguasaan khazanah Islam sebagai ontologi. Yang keempat, penguasaan khazanah ilmiah Islam atau tahap analisis. 5. Menentukan relevansi Islam yang khas terhadap disiplin-disiplin ilmu. Yang keenam, menilai kritis terhadap disiplin ilmu modern, tingkat perkembangannya di masa kini. Yang ketujuh, penilaian kritis terhadap khazanah Islam, tingkat perkembangan dewasa ini. Yang kedelapan, survei permasalahan yang dihadapi umat Islam. Yang kesembilan, survei permasalahan yang dihadapi umat manusia. Yang kesepuluh, analisis kreatif dan sintesa. Yang kesebelas, penuangan kembali disiplin ilmu modern ke dalam rangka Islam, buku-buku dasar tingkat universitas. Dan yang terakhir, penyebar luasan ilmu yang telah diislamkan. Tauhid sebagai pandangan dunia. Segala keragaman, kekayaan, dan sejarah, kebudayaan, dan pengetahuan, kebijaksanaan, dan peradaban Islam diringkas dalam kalimat yang paling pendek, yakni La ilaha illallah. Tauhid merupakan pandangan umum tentang realitas kebenaran dunia, ruang dan waktu, sejarah manusia, dan takdir. Pada intinya terletak pada prinsip-prinsip berikut. Prinsip yang pertama yaitu dualitas. Realitas terdiri atas dua jenis, yaitu Tuhan dan bukan Tuhan, Khalik dan makhluk. Jenis yang pertama hanya mempunyai satu anggota, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Dialah Tuhan yang kekal, pencipta, yang tersenden dalam Islam. Dan yang kedua adalah ideasionalitas. Hubungan antara kedua tatanan realitas ini adalah hubungan ideasional. Titik acuannya dalam diri manusia adalah fakultas pemahaman. Dan yang ketiga, teleologi. Sifat kosmos adalah teleologi, artinya bertujuan melayani tujuan penciptanya dan melakukan hal ini berdasarkan rancangan. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa
Filsafat dan tauhid tidak dapat dipisahkan, saling berkaitan. Dalam konsep Islam, tauhid adalah konsep dalam akidah Islam yang menyatakan keesaan Allah. Selain itu, pada tauhid dalam pandangan filsafat, pembahasan ilmu tauhid dalam filsafat dapat perbedaan. Ilmu tauhid mendasari pembahasan dan pengakuan dasar keimanan sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, namun dibuktikan kebenarannya dengan akal dan menghilangkan keraguan-keraguan dengan argumentasi logika. Sedangkan filsafat mempelajari suatu persoalan dengan objektif, mulai dengan keraguan-keraguan terhadap persoalan tersebut, kemudian dipelajari dan diambil dari suatu kesimpulan yang dipercayai dan dibuktikan kebenarannya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.